Lu pernah nggak sih berhenti sebentar, terus nanya ke diri sendiri, gue ini hidup buat siapa sih? Karena jujur, banyak dari kita yang tiap hari kelihatan sibuk ngejar macem-macem, tapi aslinya cuma ngejar satu hal yang nggak pernah kita akui, pengakuan orang lain. Dan lebih tragisnya lagi, kita ngelakuinnya tanpa sadar. Kita beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, nongkrong di tempat yang nggak kita sanggupin, dan ngambil keputusan finansial yang nyakitin diri sendiri, cuma biar orang lain lihat kita oke. Padahal, lucunya, orang yang mau kita impress itu nggak peduli juga. Mereka punya hidup masing-masing, masalah masing-masing, dan fokus sama dirinya sendiri. Tapi anehnya, kita tetap ngejar validasi mereka seolah itu menentukan masa depan kita. Dan ironisnya, justru itu yang bikin masa depan kita mandek. Gue bikin video ini bukan buat ngejudge lo, tapi buat ngejewer kesadaran yang sering hilang. Karena ada satu fakta penting yang jarang dibahas. Hidup kelihatan sukses itu nggak sama dengan hidup yang emang menuju sukses. Dan kalau lo terus ngejar tampilan, lo bakal kehilangan fondasi yang seharusnya lo bangun sekarang. Di video ini, gue bakal jelasin sederhana, langsung to the point, dan pakai sudut pandang yang gampang dicerna. Karena kalau lo beneran mau naik level, lo harus mulai dari satu pertanyaan kecil yang kelihatannya sepele, tapi bisa ngerombak keputusan finansial lo selamanya. Lo hidup buat impresi apa? Dan apa lo rela masa depan lo jadi korban gara-gara itu? Coba lo lihat pola hidup orang di sekitar lo, atau mungkin pola hidup lo sendiri. Banyak yang kelihatan baik-baik saja dari luar, tapi realitanya lagi berjuang menutup lubang finansial yang nggak kelar-kelar. Dan seringkali penyebabnya bukan karena gaji kecil, bukan karena kesempatan kurang, tapi karena kita ngerasa perlu kelihatan berhasil dulu, baru beneran bangun keberhasilan itu sendiri. Lo mungkin pernah ngerasa malu kalau teman-teman lo kelihatan lebih wah, mereka upload nongkrong di tempat mahal, upgrade barang yang lagi tren, atau gaya hidup yang kelihatan mapan. Dan di titik itu, ada dorongan halus di kepala lo yang bilang, lo juga harus kelihatan begitu biar nggak dianggap ketinggalan. Disinilah masalahnya. Dorongan kecil itu berubah jadi kebiasaan. Kebiasaan berubah jadi standar hidup, dan standar itu lama-lama makan semua ruang finansial yang seharusnya jadi amunisi buat masa depan lo. Yang harusnya bisa lo pakai buat investasi, belajar skill baru, atau nambah tabungan darurat, malah kebakar buat hal-hal yang cuma bertahan 24 jam di story Instagram. Dan yang bikin ini makin bahaya, lo nggak ngerasa salah. Karena semua orang kelihatannya juga melakukan hal yang sama. Padahal kalau semua orang terjebak di pola yang keliru, itu bukan pembenaran, itu peringatan. Masalahnya sederhana, lo lebih takut kelihatan nggak mampu daripada beneran nggak mampu. Sekarang gini, kalau kita bedah lebih dalam, masalah hidup buat impress orang ini bukan cuma soal gaya hidup. Ini tentang cara otak kita ngambil keputusan. Otak manusia itu punya bias yang namanya social comparison, kecenderungan buat ngebandingin diri kita sama orang lain terus-menerus. Dan selama lo hidup di lingkungan yang semuanya pamer pencapaian, otak lo otomatis ngerasa harus ikut naik panggung, meskipun skrip hidup lo belum siap. Masalahnya, setiap keputusan finansial yang diambil karena rasa takut kelihatan kurang, itu hampir selalu keputusan yang buruk. Contohnya apa? Lo beli barang dengan cicilan karena nggak mau kelihatan ketinggalan tren. Lo makan di tempat fancy padahal itu nyeret cash flow lo. Lo upgrade lifestyle tiap ada kenaikan gaji, bukannya naikin kualitas hidup yang beneran penting. Dan yang paling parah, lo pura-pura aman, padahal dana darurat aja nol. Dan inilah ironi yang orang jarang sadari. Orang yang lo kejar pengakuannya, itu nggak pernah bayar tagihan lo. Mereka nggak bayar cicilan lo, nggak bersihin masalah finansial lo, dan nggak ikut menanggung pilihan yang lo ambil cuma biar kelihatan mampu. Sekarang gue mau lo renungin satu hal. Kalau lo terus hidup buat nggambarin versi ideal diri lo di mata orang lain, kapan lo punya waktu buat bangun versi terbaik diri lo di dunia nyata? Sebelum gue lanjut ke klimaks penjelasannya, coba jawab di kepala lo sendiri. Berapa banyak keputusan finansial yang lo ambil, bukan karena perlu, tapi karena takut kelihatan kurang? Karena jujur, jawaban itu yang bakal nentuin arah hidup lo ke depan. Dan kalau lo berani jujur, lo bakal ngerti akar masalahnya dari sini. Sekarang, kita sampai di titik paling penting. Momen ketika lo sadar bahwa seluruh tekanan buat kelihatan mampu, itu sebenarnya cuma ilusi sosial yang kita pelihara sendiri. Dan gue mau kasih lo satu analogi yang mungkin bakal kena banget. Bayangin lo lagi lari maraton, tapi lo sibuk ngeliatin pelari lain yang sepatunya lebih keren, bajunya lebih mahal, atau pace-nya kelihatan lebih cepat. Karena itu, lo mulai maksa diri buat lari lebih kencang. Padahal, napas lo udah mau habis. Lo nggak fokus sama langkah lo sendiri. Dan yang terjadi, lo tumbang sebelum garis tengah aja.
Itu persis sama kayak hidup finansial kita. Banyak yang kelihatan di depan cuma karena mereka mutusin buat kelihatan cepet, bukan karena mereka punya stamina panjang. Banyak yang hidupnya mewah dari luar, tapi rapuh dari dalam. Lu cuma lihat highlight, bukan fondasi. Lu nggak pernah benar-benar bersaing sama siapapun. Yang lo lawan cuma satu, versi diri lo yang takut dianggap kurang. Karena begitu lo ngerti bahwa semua impresan itu cuma arena yang nggak penting, lo bakal sadar bahwa lo selama ini capek bukan karena hidupnya berat, tapi karena lo lari di lintasan yang bukan buat lo. Dan di titik ini, lo punya pilihan penting. Pada akhirnya, benang merah dari semua ini sederhana tapi dalam. Hidup yang lo bangun pelan-pelan selalu lebih kuat daripada hidup yang lo pamer dengan terburu-buru. Karena fondasi finansial itu nggak pernah lahir dari ingin terlihat, tapi dari ingin bertahan dan berkembang. Selama orientasi lo masih keluar, ke mata orang lain, ke standar yang bukan milik lo, ke ekspektasi yang nggak pernah selesai, lo bakal terus ngerasa kurang, meskipun secara materi lo udah meningkat. Kuncinya cuma satu, berani ngelepas kebutuhan buat impress siapapun. Begitu lo berhenti ngejar validasi, fokus lo balik ke diri lo. Lo mulai mikir lebih jernih, ngambil keputusan berdasarkan prioritas, bukan gengsi. Lo mulai ngerti mana yang benar-benar penting buat masa depan lo, dan mana yang cuma naikin ego 5 menit, tapi nurunin tabungan 5 bulan. Begitu prinsip ini lo pegang, arah hidup lo mulai berubah. Sekarang, masuk ke inti yang benar-benar bisa mengubah cara lu ngambil keputusan hidup. Gimana caranya berhenti hidup buat impress orang dan mulai hidup dengan arah yang solid dan masa depan yang lu kuasai sendiri. Karena tanpa solusi yang jelas, semua kesadaran tadi cuma jadi wacana. Pertama, Lo perlu nyadar bahwa setiap keputusan finansial lu itu selalu punya akar. Ada keputusan yang muncul dari kebutuhan, ada yang muncul dari keinginan, dan ada yang muncul dari ketakutan kelihatan kurang. Nah, akar ketiga inilah yang harus lo cabut. Caranya simpel. Sebelum beli sesuatu, tanya diri lo, kalau nggak ada yang lihat, masih gue beli nggak? Pertanyaan ini langsung ngebongkar motivasi lo tanpa basa-basi. Kedua, bikin batasan hidup yang realistis. Banyak orang miskin karena mereka hidup dengan gaya orang yang bahkan jauh lebih kaya dari mereka. Lo harus set standar berdasarkan cash flow lo, bukan standar berdasarkan timeline orang di Instagram. Begitu lo bikin standar yang sesuai kapasitas, stres finansial lo turun setengahnya. Ketiga, alihin energi show off jadi energi investasi diri. Uang yang sebelumnya habis buat lifestyle bisa dialihin ke dana darurat, investasi kecil tapi rutin, kursus skill, atau alat kerja yang bikin produktivitas lo naik. Ini mungkin nggak kelihatan glamor, tapi justru disinilah lonjakan hidup berasal. Keempat, bikin sistem sederhana buat ngatur uang. 50% kebutuhan, 30% perkembangan diri dan masa depan, 20% bebas. Sistem ini bikin lo tetap waras, tetap enjoy, tapi tetap maju. Terakhir, ingat, validasi orang nggak pernah bikin hidup lo aman, tapi kontrol diri selalu bikin hidup lo maju. Begitu lo shift fokus dari tampil keren ke bangun fondasi, hidup lo mulai naik level tanpa harus teriak-teriak. Pada akhirnya, semua yang kita bahas hari ini balik lagi ke satu hal sederhana. Hidup lo cuma bisa maju kalau lo berhenti ngikutin standar yang bukan milik lo. Karena kenyataan pahitnya, impress orang lain itu nggak pernah ngasih lo keamanan, nggak ngasih lo ketenangan, dan nggak ngasih lo masa depan. Yang ngasih semua itu hanyalah keputusan-keputusan kecil yang lo ambil secara konsisten setiap hari. Kalau lo ngerasa hidup lo selama ini terlalu berat, mungkin bukan karena lo kurang mampu, tapi karena lo terlalu sibuk jadi versi yang orang lain pengen lihat, bukan versi yang lo butuhin buat bertumbuh. Begitu lo berani lepas dari itu semua, lo bakal kaget betapa ringan dan jelasnya hidup ketika fokus lo balik ke diri sendiri. Sekarang, kalau lo ngerasa obrolan ini bikin lo mikir, kasih like biar algoritma mengerti kalau konten kayak gini pantas dilihat lebih banyak orang. Tulis juga di komentar, bagian mana yang paling ngehajar kesadaran lo. Dan kalau lo baru gabung, subscribe, karena ada banyak pembahasan penting yang bakal bantu lo naik kelas secara mental, finansial, dan cara mikir.